Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Farhan Al-Faiz dari Teknik Elektro semester 4, semester 5B dengan NIM 185200549. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis besar materi dari sistem telekomunikasi yang telah diberikan dalam satu semester. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada sejarah komunikasi di Indonesia. Sebelumnya, definisi telekomunikasi. Komunikasi adalah saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan, misalkan dari A ke si B. Informasi yang disampaikan bisa berupa suara, musik, foto, ataupun video. Komunikasi bisa dilakukan antara dua orang atau lebih yang berdekatan ataupun berjauhan. Alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional yang digunakan di Indonesia ada lonceng, digunakan untuk memanggil orang mungkin di kantor kelurahan ataupun kantor desa. Kemudian ada kentongan. Kentongan sama digunakan untuk mengumpulkan orang, biasanya ada di pos kampling untuk menandakan suatu kejadian ataupun mengumpulkan banyak massa. Kemudian ada merpati pos. Merpati pos ini untuk penggunaannya digunakan dalam mengirim surat. Surat tersebut dikalungkan kepada leher merpati pos dan merpati akan terbang sesuai dengan alamat yang telah diingat oleh merpati tersebut. Kemudian ada telegraf. Telegraf ini digunakan untuk mengirimkan sandi Morse. Selanjutnya alat komunikasi modern. Yang pertama ada telepon. Telepon ini ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell dan kemudian digunakan di Indonesia mulai 16 Oktober 1882. Kemudian ada handphone atau telepon genggam yang sekarang selalu kita bawa kemana-mana dan selalu kita gunakan. Itu di Indonesia digunakan mulai 3 April tahun 1973. Kemudian ada komputer atau laptop. Laptop ini tidak lepas dari kita setiap hari, digunakan untuk kuliah, bekerja, ataupun yang lainnya. Kemudian ada Badan Regulasi Telekomunikasi. Badan Regulasi Komunikasi merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Di Indonesia, badan regulasi tersebut dinamakan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau disingkat menjadi BRTI, yang fungsinya yaitu sebagai regulator penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. BRTI mempunyai fungsi pokok. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, meliputi kinerja operasi, persaingan usaha telekomunikasi, dan penggunaan alat dan juga perangkat telekomunikasi. Yang kedua mempunyai fungsi pengendalian. Pengendalian di sini terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, meliputi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi, dan juga penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. Adapun kekurangan dan kelebihan dibentuknya sebuah regulasi. Kekurangannya persaingan usaha yang tidak sehat dalam telekomunikasi, misalnya pentarifan yang tidak wajar, kebijakan interkoneksi, dan subsidi silang. Untuk kelebihannya adanya pedoman pengawasan usaha dan dapat menghentikan praktek dan potensi anti persaingan dalam penyelenggaraan jaringan. Misalnya tower sharing atau upaya penguasaan gedung bagi kepentingan satu operator. Jadi di sini diatur bahwa satu tower itu bisa digunakan oleh banyak jaringan telekomunikasi atau vendor. Kemudian kita masuk ke sinyal. Istilah umum sinyal merupakan suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Dalam teknik elektro, sinyal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sinyal analog dan juga sinyal diskrit. Sinyal analog di sini contohnya seperti televisi.
televisi yang lama yang menggunakan antena UHF. Kemudian sinyal diskrit contohnya seperti sinyal HP, kemudian sinyal parabola, seperti itu. Sinyal analog adalah suatu sinyal dalam bentuk gelombang yang kontinu, jadi tidak berubah-ubah. Memiliki dua karakteristik yang dimiliki, yaitu amplitudo dan frekuensi. Isyarat gelombang analog biasanya berbentuk gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus adalah suatu dasar untuk semua isyarat analog. Contoh sinyal analog seperti yang saya sebutkan di awal, sinyal suara pada radio FM atau radio AM, sinyal gambar pada kamera yang lama atau konvensional, sinyal video pada televisi yang lama yang menggunakan antena UHF. Selanjutnya ada sinyal digital. Sinyal digital di sini merupakan sinyal yang mengalami perubahan tiba-tiba yang memiliki besaran 0 dan 1, seperti itu seterusnya. 0, 1, 1, 0, 1, 0, seperti itu. Hanya memiliki dua keadaan, yaitu high atau low, atau 1 atau 0. Sinyal digital tidak mudah terpengaruhi oleh derau, tetapi transmisi sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman yang relatif dekat. Selanjutnya kita membahas elemen telekomunikasi. Agar telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa unsur atau komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama ada informasi, kedua ada transmitter atau pengirim, kemudian ada receiver atau penerima, dan yang keempat adalah media transmisi. Yang pertama ada informasi, seperti disebutkan di awal tadi, informasi bisa berupa gambar, suara, video, dan lain sebagainya. Transmitter merupakan suatu pemancar yang mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Sinyal yang sudah termodulasi dipancarkan dengan antena untuk dikirim ke tempat yang jauh. Kemudian setelah transmitter mengirimkan melalui antena dan diterima oleh receiver. Receiver ini merupakan sebuah pengubah dari sinyal yang diterima tadi ke dalam informasi asli sesuai yang dikirimkan oleh pengirim. Selanjutnya diproses agar bisa dipahami oleh orang yang dikirimi. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi di sini ada banyak jenisnya, nanti saya jelaskan di belakang. Media transmisi ini merupakan sebuah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima, bisa menggunakan kabel atau bisa menggunakan satelit. Kemudian ada propagasi gelombang radio. Pengertian propagasi gelombang radio adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Ada dua jenis propagasi gelombang, yaitu yang pertama propagasi gelombang bumi. Ini frekuensinya di bawah 2 MHz, kemudian sinyalnya diinduksikan ke bumi atau miring ke bawah. Penerimaan gelombang tidak terpengaruh oleh perubahan harian atau musiman, digunakan di dalam lautan, yaitu pada frekuensi ekstrim low frekuensi sekitar 30 sampai 300 Hz. Yang kedua ada propagasi gelombang langit. Propagasi gelombang langit ini menggunakan ionosfer atau langit yang sinyalnya tersebut dipantulkan ke langit kemudian dipantulkan ke bumi. Dalam perjalanannya bisa melakukan beberapa kali pantulan lapisan ionosfer sehingga sampai ke permukaan bumi. Propagasi gelombang langit ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di sekitar area tersebut. Frekuensinya sekitar 2 sampai 30 MHz. Pantulan sinyal tersebut mengakibatkan sinyal diambil ribuan kilometer dari transmisi.
Selanjutnya ada jenis media transmisi, ada dua yaitu guided transmission dan unguided transmission. Guided transmission merupakan media transmisi yang menggunakan jaringan kabel. Ada 4 tipe dasar media guided. Yang pertama ada open wire, kemudian twisted pair, kemudian koaksial kabel, dan juga fiber optik. Open wire adalah media telekomunikasi yang sudah lama dipakai, yang ditarik dan dibentang dengan tiang setiap 20 meter, seperti kabel telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Kemudian ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini merupakan dua buah konduktor yang digabungkan, yang dipilih untuk menghindari intervensi gelombang elektromagnetik. Biasanya digunakan untuk kabel LAN dan kabel internet. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel koaksial ini adalah kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya. Biasanya digunakan untuk antena televisi, antena radio HT, dan sebagainya. Kemudian ada serat optik atau fiber optik yang merupakan saluran transmisi yang bahannya terbuat dari kaca, sehingga untuk mentransmisikan data tersebut menggunakan cahaya. Cahaya yang digunakan bisa berupa cahaya LED. Setelah membahas tentang media transmisi, kita masuk ke perkembangan teknologi G atau internet. Yang pertama ada 1G atau first generation, merupakan penyebutan generasi pertama. Generasi pertama atau 1G digunakan untuk teknologi ponsel pertama yang dikenal sebagai Advanced Mobile Phone System. Teknologi ini digunakan pada tahun 1970. Sistem sinyalnya berupa sistem sinyal analog yang bisa melayani komunikasi via suara. Selanjutnya ada 2G. 2G di sini merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan oleh negara Finlandia pada tahun 1991. Sinyal 2G ini sudah menggunakan sistem digital, bisa menggunakan suara, teks, atau SMS. Selanjutnya ada 3G, merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union untuk jaringan sistem telepon seluler. Melalui 3G ini pengguna dapat menggunakan bandwidth internet sampai 384 kilobit per detik. Akses yang cepat merupakan andalan dari 3G yang tentunya memberikan fasilitas lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya ada 4G atau yang sekarang banyak kita gunakan, merupakan teknologi keempat. Untuk kecepatannya 500 kali lebih cepat dari CDMA 2000, bisa memberikan kecepatan sampai dengan 1 GB per second jika keadaan diam di suatu tempat atau ketika bepergian mendapatkan speed sebesar 100 Mbps. Kemudian ada dasar-dasar pemancaran satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Sistem telekomunikasi satelit adalah komunikasi yang menggunakan media satelit sebagai komponen utamanya, di mana satelit difungsikan sebagai repeater dan membagi jalur agar satelit tersebut dapat digunakan bersama-sama, tetapi tidak ada tabrakan antar data yang dikirimkan. Kelebihan dari satelit ini dapat menjangkau di semua permukaan bumi, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Ada 3 orbit sistem telekomunikasi satelit. Yang pertama ada low Earth orbit, berada di 180 sampai 2000 km dari permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada medium Earth orbit, yang berada di 2000 sampai 36.000 km dari permukaan bumi. Yang ketiga ada geostationary Earth orbit, yang berada lebih dari 36.000 km permukaan bumi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.